malam, Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan kalau pada sore hari ini kami boleh dikumpulkan di tempat ini. Di tempat kami masing-masing melalui via Zoom ini, biarlah kami dapat mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan kami di dalam hari-hari kami berikutnya. Berfirmanlah Bapa, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari 2 Raja-Raja 19 ayat 8 sampai 19. Yang demikian bunyinya. Ketika juru minuman agung pulang, didapatinya Raja Asyur berperang melawan Libna, sebab sudah didengarnya bahwa raja telah berangkat dari Lakis. Dalam pada itu raja mendengar tentang Tirhaka, raja Ethiopia, berita yang demikian, sesungguhnya ia telah keluar berperang melawan engkau. Maka disuruhnyalah kembali utusan-utusan pada Hizkia dengan pesan, beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia, Raja Yehuda, janganlah Allahmu yang kau percayai itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Sesungguhnya engkau ini telah mendengar tentang apa yang dilakukan Raja-Raja Asyur kepada segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya, masakan engkau ini akan dilepaskan? Sudahlah, para Allah dari bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan oleh nenek moyangku dapat melepaskan mereka, yakni Gozan, Haran, Rezef, dan Bani Eden yang ditelasar. Di manakah raja negeri Hamat dan Arpad, raja kota Sefarwaim, raja negeri Hena dan Iwa? Hizkia menerima surat dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, ya Tuhan Allah Israel yang bertata di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan dan dengarlah. Bukalah matamu, ya Tuhan, dan lihatlah, dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka, dan menaruh para Allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu. Sebab itu, dapat dibinasakan orang. Maka sekarang, ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah, ya Tuhan. Judul renungan pada hari ini adalah berdoa. Bapak Ibu, berdoa adalah langkah tepat untuk mengatasi segala jenis persoalan kita. Alkitab berkata, kuasai diri. Jadilah tenang supaya kita dapat berdoa. Ketika kita sudah mulai berdoa, maka banyak hal dahsyat dan luar biasa akan terjadi. Pikiran kita menjadi tenang. Hati kita tidak takut dan gentar. Musuh kita bisa dihancurkan, jalan di depan bisa kita tempuh. Kadangkala yang membuat kita tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan adalah pikiran kita yang tidak tenang. Begitupun dengan hati. Ketika hati kita penuh dengan hal yang negatif, maka perkataan kita menjadi keliru, bahkan jahat. Pada akhirnya jalan yang kita tempuh jadi salah. Tetapi ketika kita berdoa, maka itu sama dengan kita menggunakan senjata untuk melawan segala tipu daya iblis yang ingin menghambat kita untuk mencapai keberhasilan dan kemajuan.
Karena itu janganlah anggap remeh kuasa doa. Saat kita berdoa, orang lain berdoa untuk kita, maka hal ini yang baik, hal-hal yang baik yang akan terjadi bukan hanya kepada kita, tetapi segala sesuatu yang kita doakan. Ketika Hizkia menghadapi berbagai pergumulan, bahkan serangan musuh, yang dia lakukan adalah datang ke bait Allah untuk berdoa, berseru, memohon pertolongan kepada Tuhan. Maka Tuhan sendiri yang melakukan pembelaan kepadanya. Dari sini kita dapat pelajaran bahwa doa adalah langkah yang tepat untuk mengatasi setiap persoalan yang ada. Karena itu ketika berdoa ada hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus percaya. Karena kalau dengan tidak percaya, maka doa itu cuma seremonial belaka. Ketika kita berdoa harus percaya bahwa Allah mendengar dan menjawab doa kita. Dan percaya bahwa Allah tidak pernah gagal. Tuhan punya waktu yang tepat dan tidak akan pernah mengecewakan kita. Jadi seperti anak-anaknya ketika kita minta, anak kecil minta kepada orang tua, hal yang di luar mungkin belum waktunya. Contoh anak kecil minta motor, oh belum waktunya, Tuhan juga orang tua tidak akan memberi. Mungkin apa yang kita minta juga belum waktunya kata Tuhan. Jadi waktu Tuhan itu bukan waktunya kita. Jadi pasti Tuhan memberi dengan waktu yang tepat menurut ukuran Tuhan. Dan itu sangat baik untuk kita. Yang kedua, kita harus beriman. Ketika berdoa, kita tidak hanya percaya, tetapi sungguh-sungguh menyerahkan segenap hidup kita kepada Tuhan. Beriman bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat, Allah yang punya kuasa atas langit dan bumi. Alkitab adalah firman Allah, iya dan amin. Roh Kudus adalah Allah yang menyertai dan menguatkan kita dalam segala perkara. Waktu kita punya iman, maka kita berdoa, kita akan punya kuasa doa-doa kita ini. Kita harus beriman karena iman menurut Ibrani 11 ayat 11 dikatakan bahwa dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kita harus beriman kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus hidup benar. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tidak mungkin doa kita akan penuh kuasa bila kita yang berdoa tetap masih melakukan hal-hal yang berdosa. Jadi ya kita harus hidup benar sehingga doa-doa kita bisa besar kuasanya. Yang keempat, kita harus bertekun bahwa kita berdoa dan belum menjawab doa kita belum terjawab, bahkan mujizat juga belum ada. Jangan berhenti berdoa, Bapak Ibu. Bertekunlah terus berdoa, melakukan yang benar, dan mengandalkan Tuhan. Doa dalam ketekunan akan menuntun kita pada kemuliaan. Jadi, kalau belum dijawab doa-doa kita, tetap kita berdoa. Tetap menyerahkan pada Tuhan. Bapak Ibu, dalam doa ada kuasa, ada kemenangan dan mujizat. Ketika berdoa, maka kuasa Tuhan dinyatakan, kemenangan Tuhan sediakan, dan mujizat terjadi dalam hidup kita. Tuhan berkenan bagi kehidupan setiap orang percaya yang berdoa. Amin. Saya serahkan kembali Bapak Pendeta. Bapak Ibu, menarik sekali ya. Malam hari ini kita bersama-sama mendengarkan renungan yang mengingatkan kita akan kuasa doa yang luar biasa dalam hidup kita. Tadi ada 4 poin. Dalam berdoa kita harus percaya, kita harus beriman, kita harus hidup benar, dan juga kita harus bertekun dalam doa.
Bapak Ibu, apakah ada yang ingin sharing malam hari ini tentang doa? Apakah ada yang pernah punya pengalaman begitu tentang doa malam hari ini? Mari Bapak Ibu silahkan. Pak Simon, mana nih Pak Simon? Bilang. Ada Pak Simon. Pak Simon mau sharing tentang doa malam hari ini. Silakan Pak. Untuk doa di dalam doa malam ini banyak mujizat Bu buat saya Bu. Ketika anak saya mau kuliah aja, saya minta didoakan. Banyak orang yang mendoakan. Semua kekhawatiran, ketakutan, keraguan bisa lewat Bu. Bisa dilalui Bu. Bisa ada ketenangan di dalamnya Bu. Ya. Terima kasihlah untuk dukungan doa-doanya buat Jojo kayak kemarin. Kuasa doa itu luar biasa Bu. Begitu Bu. Terima kasih Pak Simon. Seperti tadi ya di bagian terakhir ketika bukan terakhir, sebelum terakhir dikatakan bahwa ketika kita berdoa dan orang lain juga berdoa, maka ada mujizat yang akan terjadi. Begitu ya tadi Bu Widya ya, bahwa ketika kita saling mendoakan, maka pasti ada sesuatu yang terjadi dan kita percaya bahwa dalam hidup kita juga banyak hal yang terjadi seperti itu. Seperti Pak Simon tadi, ada banyak orang yang berdoa dan mendoakan, maka segala sesuatu yang di luar pikiran kita akan terjadi dalam kehidupan kita. Seperti itu. Amin. Ada lagi yang ingin sharing? Terima kasih Pak Simon. Bu Helna? Saya mau sharing Pak. Baik. Bu. Ya. Helna. Ini mah ya sharing ini aja ya, masa lalu, tapi nggak apa-apa, itu kan jadi pelajaran buat saya juga. Jadi waktu Sela umur 2 tahun dulu, tahun 92 kejadiannya waktu itu. Waktu itu almarhum itu pakai duit kantor. Jumlah utangnya itu 13.500.000. Waktu itu saya beli rumah di Taman Kopo, harganya 9 juta. Berarti jadi utangnya lebih besar dari harga rumah waktu itu. Saya itu begitu dapat surat dari pimpinan almarhum suami, ancamannya begini, kalau dalam tempo 10 hari utang 13.500.000 itu tadi dibayar, suami saya terancam di penjara. Nah, saya nggak berdoa waktu itu, begitu dapat surat, saya langsung ke teman. Saya bilang ke Yudi, tolong ini saya dapat surat, suami saya akan dipenjara kalau utang ini nggak dibayar. Sebetulnya itu bukan utang mutlak suami saya, kan suami saya pimpinan pada saat itu. Jadi tanggung jawabnya itu dilimpahkan ke suami saya. Jadi suami saya sih nggak sebesar itu. Cuma karena anak buahnya semuanya pakai uang kantor, akhirnya ya sebagai pimpinan kan dia harus bertanggung jawab. Jadi dilimpahkanlah utang itu ke suami saya. Terus Pak Yudi itu teman saya bilang, oke, katanya, yuk kita sekarang ke Bank Windu. Sekarang Bank Windu yang di Asia Afrika udah nggak ada. Anak perusahaannya Bank BCA pada saat itu. Ke sana datang, lalu dalam tempo seminggu itu cair. Jadi uang yang dapat dari bank itu saya borohin rumah, 80% tuh dari utang saya bayarkan semua pada saat itu. Saya lupa berdoa, pokoknya spontan aja begitu dapat surat, saya ke Pak Yudi, langsung berangkat ke Bank Windu, seminggu cair, saya bayarkan langsung ke perusahaannya di Solo, waktu itu ditransfer aja. Jadi saya cuma pegang bukti transfer aja. Nah dari situ, itu kan masalah jadi banyak kan. Saya harus bayar pokok, saya juga harus bayar bunganya. Terus-terusan selama 7 tahun. Nggak selesai, karena suami saya itu bikin masalah lagi. Gitu. Akhirnya rumah itu dijual sama saya. Dengan berpikir, nanti juga bisa beli lagi. Gitu. Tapi itu salah saya. Kenapa bisa suami saya melakukan lagi, karena saya
tidak membawa surat itu kepada Tuhan. Kalau Sanherib kan dia begitu dapat kalau Raja Hizkia ya Bu Idia ya. Ya, Raja Hizkia. Raja Hizkia kan begitu dapat ancaman surat dari Sanherib ya, dibawa ke Tuhan kan? Ya. Kalau saya enggak, dibawa ke teman saya. Langsung ada solusi juga. Cuman jadi itu tidak jadi solusinya sementara gitu. Karena saya tidak melibatkan Tuhan pada saat itu. Ini mah hanya ini aja ya. Ya udah selesai sih, sekarang sih udah berlalu, semuanya udah beres. Cuman jadi perjalanannya terlalu panjang buat saya. Gitu. Itu aja. Jadi kalau saya tahu mungkin saya juga dulu dengar kali ya Raja Hizkia ya diserang sama Sanherib. Cuma saya pada saat itu nggak ngeh gitu. Jadi selalu pakai pikiran sendiri gitu. Kalau nyelesain masalah itu langsung tek gitu. Nggak pernah berdoa dulu, diem dulu dibawa ke Tuhan dulu gitu. Enggak. Saya tuh kayak gitu orangnya, spontan aja gitu. Dan itu jadi panjang gitu. Ya harusnya pada saat itu mungkin bisa selesai. Gitu. Karena mertua laki saya bilang, udah aja cari penjara. Dulu juga papa di penjara nggak apa-apa. Saya ingat sih, Sela umur 2 tahun pada saat itu. Gitu. Wah, gimana gitu kan? Kalau saya nanti punya mantu, masa ini bekas mantan narapidana gitu kan? Gitu. Pikiran saya juga panjang, cuman jadi ingetnya ya beda gitu. Dengan yang Tuhan mau tuh beda. Tapi ya Tuhan tuh seperti membiarkan saya melakukan kesalahan-kesalahan itu tuh seperti ada pembiaran gitu. Ya mungkin untuk ini juga, untuk melatih saya. Kadang-kadang Tuhan izinkan gitu, perjalanan begitu panjang gitu ya, dengan berbagai banyak kesulitan. Akhirnya ya balik lagi sih ke Tuhan gitu. Itu aja Bu sharingnya. Baru ngehnya sekarang gitu. Ya. Kalau saya seperti Raja Hizkia, dia aja seorang raja nanya ke Tuhan, harusnya saya lebih lagi. Gitu. Ya, makasih Bu. Ya, terima kasih Bu Helna sharingnya. Ya, Bapak Ibu, ada lagi yang ingin sharing tentang doa malam hari ini. Bagaimana doa itu mengubah mungkin sesuatu yang di luar kemampuan kita, begitu ya, atau melalui doa itu ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Apakah ada yang ingin sharing lagi malam hari ini? Ada, Bapak Ibu? Bu Fei? Mangga Bu. Kalau saya sejak ditinggal Bapak, udah sekitar 4 tahun, segala persoalan, pergumulan saya berseru kepada Tuhan. Saya jarang cerita ke saudara, ke teman dekat juga hal-hal tertentu aja. Jadi sampai sekarang pergumulan saya berkata bahwa doa kita tidak pernah sia-sia. Hanya itu aja. Ya. Terima kasih Bu Fei. Ya, tidak ada yang sia-sia ketika kita berdoa ya Bu ya. Ya. Jawabannya tidak seperti apa yang kita mau, tetapi itu yang tepat untuk kita. Tuhan tahu apa yang paling tepat untuk kita semua begitu. Yang lain, adakah yang ingin sharing malam hari ini? Citin? Ada yang mau di-sharingin, Ci? Oh, no, tidak ada. Baik. Adakah Pak Sur? Ya, ini sebetulnya pergumulan yang sedang dihadapi oleh saya. Ya, saya sekarang ini, terus terang aja. Ya, saya masih percaya pada kuasa Tuhan dalam hal ini. Ya, karena saya juga sering diingatkan oleh beberapa pendeta ya yang pernah saya kesaksian itu bahwa penyakit yang dialami oleh saya itu katanya itu salah sasaran, bukan kepada Suryadi, itu harusnya surat itu untuk Tuhan katanya. Waktu itu pernah ada pendeta yang melawat saya seperti itu. Jadi saya masih percaya bahwa
Tuhan itu akan istilahnya mengembalikan kondisi saya seperti semula. Ya, penyakit yang saya alami ini walaupun secara kedokteran sangat susah dan tidak mungkin katanya. Karena bahwa ginjal saya itu sudah tidak berfungsi sama sekali kedua-duanya. Jadi bukan biasanya persentase ya sekian persen. Tetapi hasil pemeriksaan sudah tidak berfungsi. Ya, tetapi saya masih bergumul dalam hal ini. Ya, memang saya tidak terus-menerus berdoa, ya, karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan mengabulkan doa-doa orang percaya, khususnya penyakit yang saya alami. Untuk itulah kami juga minta bantuan doa pada kita semua, ya, yang sering doa malam untuk tolongan kepada Tuhan. Itu saja, Ibu Eti, pergumulan yang saya hadapi. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Sil sharingnya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya Pak, ketika kita percaya apapun yang menjadi jawaban Tuhan, itulah yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Kita percaya itu ya Pak Sur. Maka kita harus tetap terus maju, bahwa segala sesuatu dalam hidup kita itu semua ada di tangan Tuhan. Seperti itu. Ada lagi yang ingin sharing malam hari? Terima kasih Pak Sur. Kita akan sama-sama mendoakan, saling mendoakan. Ada lagi yang ingin sharing malam hari ini? Pak Setiadi. Ya, yang saya alami sih ketika jemaat GKI Pasko tidak mempunyai seorang gembala, saya justru selalu membawa dalam doa supaya Tuhan mengirimkan seorang hamba Tuhan yang bersedia untuk menjadi gembala sidang jemaat. Tidak mudah dan kita harus terus berseru kepada Tuhan. Sampai akhirnya dikirimkanlah seorang hamba Tuhan dalam diri Pendeta Ramadi Putra. Saya bersyukur kepada Tuhan karena kalau saya lihat kehidupan jemaat yang tanpa gembala itu, wah, bisa dibayangkan. Bagaimana hidup berjemaat supaya membimbing jemaat kita untuk terus berbakti kepada Tuhan dan menyuarakan Injil keselamatan bagi mereka yang belum bertobat. Terima kasih Bu Eti. Tidak ada kata lagi yang saya bisa ucapkan kecuali syukur kepada Tuhan Sang Kepala Gereja. Terima kasih. Terima kasih Pak Sur. Tuhan menjawab, dan Pak Setiadi, Tuhan menjawab apa yang menjadi kerinduan kita, dan Tuhan tahu kapan waktunya itu tiba, dan Tuhan menjawab segala sesuatu sesuai dengan kebutuhan kita. Doa itu mengubah segala sesuatu. Kita percaya ya Bapak Ibu. Kuasa doa itu mampu mengubah segala sesuatu. Silakan Pak Adi, ada yang mau disampaikan. Ya, memang tidak mudah ya untuk berdoa. Tadi yang dikasih Bu Idi ya, memang langkah-langkah itu. Jadi memang tidak selalu Tuhan menjawab ya dalam doa kita.
bisa Tuhan menjawab tidak atau nanti. Ya, jadi tidak selalu doa itu langsung dijawab dalam waktu singkat, seperti kita kirim pesan lalu dibalas pesannya. Yang kita percaya bahwa Dia mendengar, ya, tapi tidak selalu Tuhan menjawab ya. Ya, bisa Dia jawab tidak atau nanti. Ya, nah ini yang perlu kita hayati, bahwa makanya dalam doa Bapa kami, nanti juga saya akan jelaskan dalam PA, ya, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ya, bahwa apapun jawaban Tuhan yang terbaik buat kita. Ya, tadi di poin keempat Bu Widya memberikan penekanan kiat, ya, harus kiat. Ini yang bertekun, ya, harus bertekun. Ini yang menjadi kunci, ya, di dalam doa-doa kita. Ada orang berdoa sebulan, 2 bulan udah nyerah. Ada orang berdoa setahun udah nyerah. Ya, tapi kalau bertekun ini berbeda. Ya, ketika Tuhan menjawab, belum menjawab, atau mungkin jawabannya tidak sesuai dengan keinginan kita, ya. Orang kadang udah berhenti berdoa. Udahlah, buat apa berdoa? Toh jawabannya nggak memuaskan saya. Ketika kita bertekun, percayalah Bapak Ibu, ya, bahwa apa jawabannya, ya, semua pasti diberikan yang terbaik untuk kita. Ya, nah, ada satu lagu ini, judulnya apa ini? Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Ya. Keadaan. Jadi Bapak Ibu kita bersama-sama menyanyikan lagu ini. Doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencari-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan di depanku mengecewakan perasaanku, menutup mata memandangmu, sebab doa segala sesuatu. Doa orang yang benar bila didoakan dengan yakin berkuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa mata seperti mata air di tangan-Mu mengalir kemanapun Kau mau. Tiada yang mustahil di mata-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Ya Bapak Ibu kita percaya. Doa orang benar bila didoakan yakin berkuasanya, tiap doa yang lahir dari iman
berkuasa menyelamatkan seperti mata air mengalir manapun ada yang mustahil di matamu di Luar biasa ya Bapak Ibu bahwa doa itu mengubah segala sesuatu. Tiada yang mustahil di mata Tuhan ketika kita percaya dan beriman kepada Tuhan. Ketika kehidupan kita mengecewakan, ketika segala sesuatu rasanya tidak ada yang baik begitu, ternyata doa itu akan membuat kita semakin percaya dan juga semakin merasa Tuhan itu adalah Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Silakan Pak Adi. Ya, baik Bapak Ibu. Kita akan masuk doa syafaat malam hari ini. Pokok doa. Ya, kita akan doakan bangsa dan negara kita, pemerintah yang sedang bekerja keras untuk menangani pemulihan, ya, dan juga biarlah masyarakat ikut turut aturan. Yang pertama Bu Widya ya. Ya Pak. Oke. Yang kedua tim riset yang akan melakukan uji klinis vaksin tahap ketiga. Doakan juga para relawan yang masih dibutuhkan ya. Beritanya masih kurang beberapa ratus orang. Kita doakan. Yang nomor 2 Ibu Tin bisa nomor 2. Ya. Oke. Yang ketiga kita doakan juga GKI Pasko selama 2 Agustus mempersiapkan ibadah offline secara bertahap. Yang ketiga Bu VV ya, yang ketiga. Ya. Oke. Baik, dan yang keempat saya sekaligus menutup. Ya. Kita akan masuk doa syafaat. Silakan Bu Widya. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan kalau pada malam hari ini kembali kami boleh dimungkinkan ada bersama-sama mengadakan doa melalui Zoom. Kami percaya ini semua karena Tuhan yang begitu baik untuk kami. Tuhan, hari ini kami diingatkan bahwa doa memiliki kuasa, memiliki kemenangan dan mujizat ketika kami berdoa. Bapak ajari kepada kami untuk selalu tetap percaya pada Tuhan, beriman pada Tuhan, melakukan sesuatu yang benar di hadapan-Mu, dan juga terus bertekun. Kami percaya Engkau adalah Allah kami yang sanggup membuat mujizat apapun. Bahkan yang mustahil bagi kami, tapi bagi Engkau tiada yang mustahil. Kami percaya Tuhan yang akan melakukannya untuk kami. Bapa, malam ini kami bersatu hati untuk negara dan bangsa kami. Kami tahu Tuhan, pandemi ini belum berlalu. Tetapi Tuhan, berikanlah pimpinan Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Agar bangsa dan negara kami terhindar dari gelombang penularan COVID-19 yang baru. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang dapat menaungi anak-anak Tuhan. Kami semua, karena Engkau adalah Allah kami yang besar, yang dapat kami andalkan. Bapa, berikanlah di dalam tatanan adaptasi baru atau kebiasaan baru, semua pihak boleh mematuhi protokol kesehatan.
Kami tahu Tuhan, hanya Engkau yang memampukan kami semua, bangsa Indonesia mematuhinya. Karena yang dapat mengubah hati semua manusia, hanya Engkau. Amin. Oleh sebab itu Tuhan, berikanlah pemahaman yang baik untuk kami semua, warga negara kami, agar kami mematuhi semua aturan pemerintah. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Doa yang sederhana ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang baik, pada malam hari ini Tuhan kami bersatu hati berdoa untuk para tim riset yang akan melakukan uji klinis vaksin COVID-19 tahap ketiga. Tuhan, biarlah Engkau yang akan berkati segala persiapannya Tuhan Yesus, sehingga tim ini dapat bekerja dengan maksimal Tuhan, dan juga kami berdoa juga untuk para relawan yang akan mengikuti uji klinis agar vaksin dapat berhasil, sehingga kami, bangsa Indonesia, dapat segera lepas dari COVID-19 dan kami dapat kembali melakukan aktivitas kami seperti biasa. Kami dapat melakukan banyak hal Tuhan Yesus, membantu keluarga kami dalam meningkatkan ekonomi kami ya Bapa. Biarlah Tuhan kami serahkan Tuhan segenap pergumulan kami dalam tangan Tuhan, khususnya tim riset dan para relawan ini ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan yang akan mendengar dan menolong doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan memohon. Bapa di surga, kami mengucap syukur kehadirat-Mu untuk kasih karunia Tuhan yang tidak berkesudahan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih berkat jasmani, rohani, perlindungan, keamanan, kesehatan yang boleh kami terima. Biarlah dengan semuanya itu kami tetap bersyukur dan memuliakan nama Tuhan. Khususnya pada saat ini kami berdoa Tuhan untuk GKI Pasir Koja yang pada bulan Agustus ini ibadah di gereja Tuhan, ibadah offline secara bertahap dan dengan protokol kesehatan yang ketat. Tuhan Yesus, biarlah jemaat yang hadir di gereja boleh diberikan kedisiplinan yang tinggi mengikuti aturan dari pemerintah. Kami juga percaya bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kami itu baik buat kami Tuhan. Begitu banyak jemaat-Mu, terutama lansia yang begitu rindu untuk beribadah Tuhan. Biarlah mereka boleh merasakan juga kasih setia Tuhan atas hidup mereka. Apa yang terjadi dalam kehidupan kami tetap bersyukur, kami tahu semua itu akan membawa kebaikan untuk kami. Tak lupa pada saat ini kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Pendeta Rahmadi, Ibu Eti dan Noel Tuhan. Engkau telah tempatkan hamba-Mu di GKI Pasir Koja. Biarlah Engkau juga menjaga, melindungi dari yang jahat, tutup bungkus dengan darah Yesus. Berikanlah hikmat akabudi kepada hamba-Mu ini di dalam tugasnya di GKI Pasir Koja. Juga hamba-Mu berdoa pada saat ini Tuhan untuk teman-teman yang semua mengikuti doa malam ini. Biarlah doa-doa mereka juga Tuhan boleh jawab. Tuhan, kami yakin, kami yang berseru kepadamu, kami akan mengalami janji Tuhan sehingga kuasa firman itu terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Bapak, malam hari ini kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan dan simpatisan yang mengalami kesulitan dalam perekonomiannya. Mungkin pekerjaan usaha mereka mengalami kemunduran akibat pandemi yang belum selesai ini. Kami percaya Bapak bahwa setiap keadaan mereka Tuhan mengenal setiap apa yang menjadi kesulitan mereka. Ya, sungguh menyerahkan mereka semua mencampur tangan Tuhan. Bila dalam keadaan ini mereka boleh berpengharapan di dalam Tuhan. Dalam mereka mencari solusi, jalan keluar, biarlah hikmat dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan boleh terus menyertai, dan mereka boleh alami dari hari ke hari. Berikan mereka hati yang penuh dengan keyakinan bahwa dalam setiap upaya mereka, Tuhan pasti turut campur tangan dan memberikan kekuatan bagi mereka semua. Berikan juga kreativitas
Berikan juga hal-hal yang baik ya Tuhan. Biar dalam setiap keadaan ini mereka boleh tetap juga mampu mengucap syukur dalam keadaan mereka. Amin. Ya. Juga teringat mereka yang lemah tubuh, mereka yang dalam pergumulan kesehatannya Tuhan. Kami doakan Ibu Natalia dan Ibu Rosyani yang mengobatkan. Tuhan juga berkati setiap upaya mereka secara medis. Biarlah boleh memberikan dampak dan hasil yang terbaik untuk mereka. Amin. Juga untuk Pak Koko dan Pak Suryadi yang harus menjalani cuci darah 2 kali dalam 1 minggu. Tuhan juga agar dalam setiap prosesnya mereka boleh menjalaninya dengan semangat. Mereka boleh percaya bahwa dalam kelemahan mereka kuasa-Mu boleh menjadi sempurna. Begitu juga untuk Pak Hartono dalam usia lanjut, yang berkati dalam kelemahan tubuhnya saat ini. Demikian juga untuk Ibu Lili Lesmana yang akan menjalani pengobatan tangannya yang retak. Tuhan juga berkati, biarlah segala apa yang nanti diberikan dalam tindakan medis boleh mengembalikan kekuatan dan kesehatannya. Amin. Dan juga ada nama-nama lain tidak bisa kami sebutkan Tuhan. Kami percaya bahwa dalam setiap kelemahan mereka, Tuhan hadir. Tuhan bersama mereka, memberi kekuatan, penghiburan, dan juga ketabahan. Kami juga serahkan setiap hidup kami ya Tuhan. Keluarga kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami, biarlah semua yang kami lakukan boleh ada dalam anugerah Tuhan. Kami boleh terus merasakan damai sejahtera. Walaupun kami masih menghadapi situasi yang belum menentu ini. Kami juga serahkan setiap doa malam ini Tuhan. Biarlah boleh sungguh menjadi berkat dalam kehidupan kami secara pribadi. Bersama keluarga kami. Kami boleh makin bertumbuh di dalam mengenal Tuhan. Melalui doa dan juga firman-Mu yang tiap hari kami renungkan. Terima kasih Bapak, sebentar kami mau mengakhirinya. Kami mungkin mau beristirahat malam hari ini juga. Tuhan juga berkati. Kami boleh tidur dengan nyenyak. Dan besok kami kembali untuk beraktivitas dengan tubuh yang lebih sehat. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Makasih Bu Idia renungannya.